Kemudian scene berpindah, saat ini Arel sedang santai-santai di taman. Tapi walaupun sedang santai-santai, ia tetap gelisah dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Selenian Kingdom. Si Nevelnian pasti sedang merencanakan sesuatu, tapi Arel kali ini tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh si Nevelnian. Karena ia tidak bisa memprediksi, Arel sampai kepikiran yang tidak-tidak. Kepikiran Selenian memiliki senjata pemusnah massal, kepikiran Selenian memiliki senjata yang bisa membuat gempa, atau senjata biologis berupa virus itu ya. Wah, bisa bahaya itu mah. Dan ternyata Arel sedang bersama Pena. Pena saat ini sedang memperkuat sihir spirit miliknya. Arel bertanya kepada Pena, kenapa dirinya memiliki spirit rendah yang banyak? Bukannya Pena sekarang bisa mencapai tingkat magician menengah? Harusnya ia bisa mensummon spirit tingkat medium. Pena tidak mau mensummon yang aneh-aneh. Pena tidak mau itu. Ia sudah sangat menyukai summon tanah dan summon salamander. Mereka imut-imut. Waduh dah, malahan alasannya cuma imut-imut. Kemudian Pena dengan summon spiritnya yang banyak, ia akan adu banteng alias adu sihir dengan si dia. Pena langsung mempersiapkan semua summon spiritnya. Dan kita lakukan serangan gabungan. Magma Fall. Para salamander Pena mengeluarkan semburan api yang mengalir bak air terjun. Karena jumlahnya yang banyak, api itu memadat dan membentuk magma yang besar. Gile, Arel kaget melihat itu. Itu bener-bener gile, bos. Pena memanfaatkan jumlah salamander dan membentuk aliran api yang konstan. Ini sihir combo yang terdiri dari banyak aliran mana yang membentuk satu aliran manifestasi sihir. Buset dah, tambah puyeng. Sihir magma itu pun menyerang dia. Dia santai-santai saja. Kemudian dia mengeluarkan sihir api biru miliknya. Ia merapal dengan cepat dan charge. Blue Fire Tornado. Wah gile, pusaran api biru yang membentuk tornado api melayang dan mengenai semua spirit Pena. Spirit Pena langsung berhamburan terbang berantakan. Pena panik. Ya, ia panik melihat spiritnya tercerai-berai terkena api tornado milik dia. Wadidaw. Karena ini cuma latihan, Arel pun berterima kasih kepada dia karena ia mau menunjukkan skillnya yang hebat kepada Pena. Itu bisa jadi referensi Pena untuk menjadikannya lebih kuat lagi. Aku rasa Pena perlu latihan 100 tahun untuk bisa menyamaiku yang telah mencapai magician tier 7, ucap dia sombong. Waduh dah, Pena langsung bengong mendengar itu dari si dia. Ya gimana lagi, Pena ini tipe cewek polos, disindir malah melongo. Kemudian Arel memberikan saran kepada Pena. Ia disuruh untuk melatih spiritnya supaya membentuk formasi layaknya pasukan perang. Spirit-spirit itu harus dikoordinasikan dengan satu komando supaya mereka bisa membentuk pola serangan yang maksimal, sekaligus memiliki strategi yang tepat dalam mengalahkan musuh. Jangan diserang satu arah layaknya kesatria. Tapi Pena harus memikirkan cara agar jumlah spirit yang dapat digunakan untuk berstrategi secara tepat, atau bisa dikatakan strategi perang. Putri Pena memahaminya, tapi ia belum pernah belajar tentang membangun pasukan, apalagi membangun strategi perang. Waduh dah, harus bagaimana ini? Mudeng ucapan Arel, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Setelah memberi saran, Arel pun kembali dengan lamunannya. Ia masih berpikir tentang strategi perang yang akan dilakukan oleh kerajaan suci Holy Selenian. Arel masih bingung dengan pikirannya sendiri. Kemudian dia masih bisa menghancurkan formasi serangan spirit miliknya Putri Pena. Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkan Fire Tornado. Pena sendiri masih kepayahan dengan keadaannya ini. Ia belum tahu harus melancarkan serangan seperti apa supaya spiritnya bisa mengeluarkan skill yang powerful. Arel yang melihat itu jadi menggerutu, soalnya si Putri Pena kelihatan lemah banget di hadapan dia. Dia seperti makhluk ganas yang tidak kenal ampun. Putri Pena, kalau kau seperti itu terus, kau tidak akan bisa berkembang. Sebaiknya kau berlatih mengembangkan mana magic milikmu. Soalnya mana magic milik Pena akan terkuras habis ketika ia mensummon spirit terus-menerus. Dan bener, hasilnya Putri Pena sempoyongan. Ia merasa pusing karena mana magicnya terkuras akibat penggunaan skill summon yang terus-menerus.
Arel malah merasa pena itu hebat sekali. Walaupun dengan mana magic yang dibilang kecil, tapi ia memiliki regenerasi mana yang cukup besar. Ini seperti tubuh yang memiliki antibodi yang kuat. Gak gampang kena penyakit ini mah. Woi pena, jangan sampai kau menularkan kebodohanmu itu ya kepada dia. Dia itu sedang belajar menjadi pintar. Kau jangan menularkan penyakitmu ya, teriak Arel yang membuat pena kesal. Aku tidak bodoh, hanya kurang belajar. Buset, sama saja. Maafkan aku dia, aku tidak bermaksud menularimu penyakit yang dibicarakan sama Pangeran Arel. Santai saja Putri Pena, Pangeran Arel memang sedang kurang kerjaan, jadi ya ia gabut dah sampai menggoda Anda seperti itu. Akan tetapi, Arel menyadari sesuatu. Ia mengatakan kalau Pena menularkan penyakit bodoh, menularkan penyakit. Ya, betul, menularkan penyakit. Arel langsung bermuka serius. Ia akhirnya menemukan jawaban. Penyakit menular. Mungkin itu yang akan digunakan oleh kerajaan Holy Selnian. Arel pun langsung meluncur pergi meninggalkan Pena dan dia. Pena bertanya, kenapa Arel buru-buru? Ia mau kemana? Arel menjawab kalau ia kelupaan sesuatu. Ia mau mengeceknya. Pena disuruh latihan terus sama si dia. Jangan santai-santai. Kemudian Arel pergi menuju ruang administrasi kerajaan. Ia meminta penjaga ruang administrasi untuk memberikannya catatan tentang peperangan kerajaan Holy Selnian, terutama kerajaan Ernesia saat masih utuh, belum terpecah menjadi kerajaan Merman dan Ernesia. Dan oke dah, catatan pun diberikan. Arel pun mencari catatan lainnya. Ia memastikan dulu terkait serangan yang dilakukan oleh kerajaan Holy Selnian. Pasti suatu kerajaan pernah berperang melawan Holy Selnian. Dan pasti ada senjata rahasia yang dikeluarkan oleh Holy Selnian. Dan setelah dicari dari pagi sampai sore, Arel menemukan beberapa catatan penting. Akan tetapi capek banget dah. Kenapa ada banyak banget catatannya? Waduh, capek banget ini. Sampai malam lagi, Arel membaca laporan peperangan yang dilakukan oleh Holy Selnian sampai malam datang dari hasil investigasi Arel. Dalam beberapa peperangan, kerajaan Holy Selnian memenangkan perang dengan cara yang aneh, yaitu memikat hati warga dari kerajaan yang diperangi, dan akhirnya warga dari kerajaan tersebut membelot. Bahkan sampai ada keluarga bangsawan yang rela mengkhianati kerajaannya hanya karena ia terpikat oleh bujuk rayu kerajaan Holy Selnian. Dan bujuk rayu itu adalah penyakit yang melanda kerajaan tersebut ketika perang terjadi. Masyarakat kerajaan itu kewalahan karena tidak memiliki obat dan kerajaan mengabaikannya karena mereka sedang berperang melawan Holy Selnian gitu ya. Dan akhirnya bak digerogoti penyakit dari dalam. Kerajaan tersebut pun hancur, kalah karena diserang dari pasukan Holy Selnian dan kalah karena terjangkit penyakit menular. Buset dah, ternyata dulu bangsawan yang berkhianat dan mendirikan kerajaan adalah bangsawan Merman, dan ia mendirikan kerajaan Merman. Waduh, dan ternyata bangsawan yang rakyatnya pada KO karena terserang penyakit menular adalah masyarakatnya kerajaan Merman. Dan ketika itu mereka ingin Ernesia membantu mengatasi masalah itu. Tapi saat itu kan Ernesia sedang melawan Holy Selnian ya. Jadinya bangsawan-bangsawan itu membelot. Dan mereka bergabung dengan kerajaan Holy Selnian dan memisahkan diri menjadi kerajaan Merman. Wah, bener-bener strategi jitu. Ya, strategi jitu untuk memusnahkan sebuah kerajaan. Arel mulai waspada dengan apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Selnian. Ia harus melakukan langkahnya mulai dari sekarang, karena ia telah tahu apa yang akan dilakukan oleh kerajaan Holy Selnian.